Halo teman-teman, masih dalam rangka pemenuhan tugas Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan ke-63 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, kelas Kabupaten Berau, hari ini saya akan membagikan lesson learned dari agenda ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dalam mendukung smart governance. Mengutip sebuah pepatah klasik yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai berikut. Berbicara tentang Smart ASN, maka tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Siapa tak beradaptasi akan tertinggal. Tentu bangsa kita tidak ingin ketinggalan, bukan? Oleh karena itu, bangsa Indonesia mulai bergerak dengan mempercepat transformasi digital dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital Nation melalui literasi digital yang memadai dan mendukung pencapaian Smart ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM-nya. Literasi digital yang dimaksud mencakup kompetensi literasi komputer, teknologi informasi komunikasi, informasi, dan juga media. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan literasi digital yang bagus, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya literasi digital, pemerintah kemudian menyusun kerangka kurikulum literasi digital yang melingkupi digital skill, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras maupun perangkat lunak saling berkaitan, sehingga tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Dalam mengakses dunia digital, kita juga perlu memperhatikan etika dalam berinternet. Mulai dari peraturan penggunaan huruf kapital, pemilihan jenis kata, pemilihan jenis ejaan dan kalimat yang sopan, sampai kepada aturan penghargaan terhadap hak cipta orang lain. Kita juga dituntut untuk berhati-hati dalam mengakses dunia digital, karena terdapat konten negatif dalam dunia digital berupa hoax atau berita bohong, hate speech atau ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Kejahatan pun tidak hanya terjadi dalam dunia nyata. Di dalam dunia digital terdapat pula jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi. Di antaranya scam, yaitu kegiatan untuk menipu orang lain demi mencapai keuntungan. Ada spam, yaitu merupakan komunikasi digital yang tidak diinginkan dan dikirim secara massal. Ada phishing, yang merupakan aktivitas menyamar menjadi organisasi yang sah kemudian menipu orang lain, maupun hacking atau peretasan yang bertujuan untuk mencuri informasi maupun merusak sistem jaringan. Untuk menghindari adanya aktivitas digital yang tidak bertanggung jawab, maka kita perlu mengetahui hak dan kewajiban dalam dunia digital sebagai berikut. Dengan adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban ini, diharapkan setiap orang dapat mengakses dunia digital dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Adapun jenis aparatur sipil negara yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua adalah P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perlu dipahami apa saja peran aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut. Dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara, maka terdapat pula kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut.
Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini harus menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Dalam manajemen ASN terdapat pula sistem merit, yang pada dasarnya merupakan konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu dalam pelaksanaan tugasnya. Objektivitas yang dimaksud dalam sistem merit meliputi proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, hingga proses promosi. ASN juga memiliki wadah bersama yang disebut dengan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau disingkat dengan Korpri, yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dengan adanya Smart ASN dan manajemen ASN, diharapkan pengembangan sumber daya manusia dapat dicapai secara maksimal dalam rangka mendukung tercapainya birokrasi kelas dunia. Demikian lesson learn yang dapat saya sampaikan dari materi agenda ketiga. Semoga dapat memberikan informasi kepada teman-teman mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dalam mendukung smart governance.